Shalom, salam pemuda kita. Adalah satu bentuk sukacita saat kita kelak berkumpul di surga, bersatu memuji Allah. Sebelum sampai di sana, wajiblah kita mengisi periuk kerohanian kita dengan firman-Nya. KKR-Net Pemuda yang diselenggarakan Jemaat Tamrin merupakan salah satu cara untuk mengisi periuk-periuk kosong tersebut. Seri KKR-Net Pemuda ini dibagi dalam 5 seri. Masing-masing mengusung tema besar kita, yaitu menjadi agen misi Allah. Dalam KKR-Net Pemuda ini, kita juga akan diisi dengan lagu-lagu pujian dan kuis seri Alkitab. Untuk memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami akan memulai acara KKR-Net kami, berkati dari awal hingga akhir, agar berjalan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengikuti KKR-Net Pemuda ini. Jangan lupa untuk membagikan kabar baik ini kepada teman-teman, saudara, dan rekan yang Anda kenal. Tuhan memberkati. Shalom, salam pemuda kita. Saatnya mengisi kembali sisi kerohanian kita dengan firman Allah. Kita telah sampai pada bagian keempat dari seri KKR-Net Pemuda yang diselenggarakan oleh Jemaat Tamrin. Judul seri keempat ini adalah Misi Bertumbuh sesuai tema besar agen misi Allah. Mari kita berdoa sebelum memulainya. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu agar dapat bertahta dalam hati dan pikiran kami. Amin. Sikap bertumbuh dalam Kristen adalah sikap yang diharapkan dari setiap orang percaya Kristus. Sikap ini mencakup sejumlah hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen untuk memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan, dan juga memperdalam pemahaman mereka tentang iman Kristen. Berikut adalah penjelasan rinci tentang sikap bertumbuh dalam Kristiani. Yang pertama adalah membaca Alkitab secara teratur, di mana Alkitab adalah sumber utama kebenaran Kristen, dan oleh karena itu sangat penting bagi kita orang Kristen untuk membaca Alkitab secara teratur. Dengan membaca Alkitab secara teratur, seseorang dapat memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Kristen, memahami lebih banyak tentang karakter Allah, dan mendapatkan bimbingan dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah berdoa secara teratur. Berdoa adalah cara yang paling penting bagi orang Kristen untuk berkomunikasi dengan Allah. Sikap bertumbuh dalam Kristen mencakup berdoa secara teratur,
dan berusaha untuk memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan melalui doa. Selanjutnya adalah menghadiri ibadah secara teratur. Menghadiri ibadah secara teratur merupakan bagian penting dari sikap bertumbuh dalam Kristen. Ibadah memberikan kesempatan untuk bergabung dengan sesama orang Kristen dalam memuji Allah dan mendengarkan khotbah yang mendalam. Selanjutnya adalah bergabung di dalam kelompok kecil, di mana bergabung dengan kelompok kecil ini adalah cara yang baik untuk memperdalam iman Kristen dan membentuk hubungan dengan sesama orang Kristen. Kelompok kecil juga dapat memberikan dukungan dan doa yang dibutuhkan dalam kehidupan seorang Kristen. Selanjutnya adalah berpartisipasi dalam pelayanan gereja, yang artinya berpartisipasi dalam pelayanan gereja itu adalah cara yang baik juga untuk menunjukkan kepada kita sebagai orang Kristen dan juga pengabdian kita kepada Allah dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Melalui pelayanan, orang Kristen dapat membantu orang lain dan juga belajar dari pengalaman tersebut. Selanjutnya adalah menghadiri kelas atau seminar Kristen. Menghadiri kelas atau seminar Kristen dapat membantu seseorang untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Kristen dan bagaimana menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan seorang Kristen sehari-hari. Selanjutnya adalah membuat perubahan positif dalam kehidupan mereka. Sikap bertumbuh dalam Kristen juga mencakup membuat perubahan positif dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui memperdalam kehidupan doa, menghilangkan kebiasaan buruk, dan meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan sesama manusia. Kesimpulannya adalah sikap bertumbuh dalam Kristen mencakup berbagai aspek kehidupan Kristiani. Hal ini meliputi membaca Alkitab secara teratur, berdoa, menghadiri ibadah, bergabung dengan kelompok kecil, berpartisipasi dalam pelayanan gereja, menghadiri kelas atau seminar Kristen, dan membuat perubahan positif dalam kehidupan mereka. Dengan melakukan ini semua, orang Kristen dapat memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan dan memperkuat iman mereka. Bertumbuh dalam iman Kristen tidak dianggap sebagai syarat mutlak dalam menjalani kehidupan Kristen. Karena kehidupan Kristen tidak semata-mata didasarkan pada prestasi atau pencapaian, tetapi pada hubungan pribadi dan kepercayaan kepada Tuhan. Namun, bertumbuh dalam iman Kristiani juga dapat membantu seseorang untuk mengalami kehidupan Kristiani yang lebih berarti dan memenuhi. Mengembangkan sikap bertumbuh dalam Kristiani dapat membantu seseorang untuk memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan dan membantu mereka untuk lebih memahami kehendak-Nya. Hal ini dapat membantu seseorang untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka dan memberikan orientasi dalam menjalani kehidupan seorang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pelayanan gereja, seseorang yang bertumbuh dalam iman Kristen dapat memiliki dampak yang lebih besar dalam melayani orang lain dan memperluas kerajaan Allah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa seseorang harus menjadi sempurna atau mencapai tingkat tertentu dalam pertumbuhan iman untuk dapat melayani. Setiap orang Kristen memiliki karunia dan panggilan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang berkaitan tentang bertumbuh dalam iman. Ayat pertama terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya hormat baik sekarang maupun sampai hari kekekalan. Amin." Ayat kedua terdapat di dalam Efesus 4 ayat 15-16 yang berbunyi, "Melainkan kita harus berbicara jujur dalam kasih untuk bertumbuh dalam segala hal kepada Dia yang kepala, yakni Kristus.
daripada dia seluruh tubuh dijadikannya rapi dan saling membantu dengan mengikatkan diri tiap-tiap sendi menurut kekuatan yang diberikan kepada masing-masing anggota, sehingga bertumbuhlah tubuh itu dan membangun dirinya sendiri dalam kasih. Ayat selanjutnya terdapat di dalam Kolose 2 ayat 6-7 yang berbunyi, "Sebab itu, sama seperti kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhanmu, hiduplah di dalam Dia, dan bertumbuhlah dalam Dia dan teguh berdiri di dalam imanmu, seperti yang telah kamu ajarkan sambil bersyukur dengan penuh hati." Ayat selanjutnya terdapat di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12-13 yang berbunyi, "Dan semoga kasihmu semakin bertambah-tambah dan meluas untuk orang kepada yang lain dan untuk semua orang, sama seperti kasih kamu kepadamu, supaya hatimu dikuatkan, tampil tanpa celah di hadapan Allah, Bapa kita, pada kedatangan Tuhan kita Yesus dengan semua orang kudusnya." Ayat selanjutnya terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 yang berbunyi, "Adik-adikku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tetapi hendaklah ketekunanmu memperoleh hasil yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tanpa kekurangan apa-apa." Lalu ayat selanjutnya terdapat di dalam Ibrani 5 ayat 12-14 yang berbunyi, "Sebab biarpun waktu ini kamu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu memerlukan orang yang mengajarkan kamu kembali asas-asas kecil dalam firman Allah, dan kamu sudah menjadi seperti orang yang memerlukan susu, bukan makanan yang kuat. Karena setiap orang yang masih memerlukan susu tidak berpengalaman dalam ajaran tentang kebenaran, karena ia masih kanak-kanak. Tetapi makanan yang kuat adalah bagi orang yang dewasa, yaitu bagi mereka yang karena penggunaan mereka telah berlatih membedakan antara yang baik dan yang jahat." Salah satu contoh kisah seseorang yang memiliki pertumbuhan dalam imannya adalah Paulus, yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus. Awalnya, Saulus adalah seorang penganiaya umat Kristen dan sangat fanatik dalam keyakinannya sebagai seorang Farisi. Namun, suatu hari ketika ia sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menangkap orang-orang Kristen, ia mengalami pengalaman yang mengubah hidupnya. Saulus diselamatkan oleh Yesus Kristus yang menampakkan diri kepada Saulus dan berbicara dengan dia. Pengalaman ini membuat Saulus percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi pengikutnya. Setelah itu, Saulus berubah nama menjadi Paulus dan mulai perjalanan pelayanannya sebagai seorang rasul, mengajar dan memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang di berbagai tempat. Paulus mengalami banyak kesulitan dan penolakan dalam pelayanannya, tetapi ia terus bertumbuh dalam imannya dan mengandalkan Tuhan untuk membantunya. Melalui pengalaman hidupnya, Paulus telah mengembangkan sikapnya, bertumbuh dalam iman, dan memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menulis banyak surat yang kemudian menjadi bagian dari perjanjian baru di Alkitab, di mana ia memberikan nasihat dan pengajaran tentang bagaimana hidup sebagai seorang Kristen yang sejati. Kisah Paulus ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat memiliki pertumbuhan dalam iman. Bahkan, jika mereka awalnya sangat jauh dari Tuhan, dan dari kisah Paulus ini, dia menunjukkan betapa pentingnya memperdalam hubungan pribadi dengan Tuhan dan memperoleh pengertian yang lebih dalam tentang kehendak-Nya. Jika seseorang tidak memiliki pertumbuhan dalam imannya, maka ia mungkin akan mengalami beberapa konsekuensi negatif. Berikut adalah beberapa contoh dari konsekuensi negatif. Yang pertama, mereka akan kehilangan fokus pada Tuhan. Tanpa pertumbuhan dalam iman, seseorang mungkin kehilangan fokus pada Tuhan dan mulai memusatkan perhatiannya pada hal-hal duniawi yang tidak memiliki nilai-nilai kekal. Yang kedua, dia akan mengalami kebingungan dan ketidakpastian. Ketika seseorang tidak memiliki pertumbuhan dalam iman,
ia mungkin menjadi bingung dan tidak yakin tentang kehidupan dan tujuannya di dunia ini. Selanjutnya, mereka menjadi tidak mampu mengatasi ujian dan pencobaan. Tanpa pertumbuhan dalam iman, seseorang mungkin tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengatasi ujian dan pencobaan hidup. Selanjutnya, mereka juga akan mengalami kehilangan kesadaran dosa, di mana pertumbuhan dalam iman membantu seseorang menyadari dosa-dosa mereka dan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan mereka untuk bertobat dan mencari pengampunan dari Tuhan. Selanjutnya, mereka tidak mampu mempengaruhi orang lain. Jika seseorang tidak memiliki pertumbuhan dalam iman, maka ia mungkin tidak akan dapat mempengaruhi orang lain secara positif untuk memberikan contoh hidup yang benar sebagai seorang Kristen. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk terus bertumbuh dalam imannya agar dapat mengatasi tantangan-tantangan yang akan terjadi dalam hidup dan memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Tidak bertumbuh, namun tidak mati dalam iman. Seseorang dapat diartikan sebagai seseorang yang tetap bertahan dalam keimanan, meskipun tidak aktif dalam mencari pertumbuhan atau perubahan dalam hidup spiritual mereka. Dalam arti ini, mereka tidak kehilangan iman mereka, tetapi juga tidak mengalami perkembangan yang signifikan dalam hidup rohani mereka. Meskipun seseorang mungkin tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam imannya, penting untuk diingat bahwa hidup rohani adalah sebuah perjalanan yang panjang dan setiap orang berada dalam tahap yang berbeda. Meskipun bertumbuh dalam iman, seseorang masih bisa menghadapi tantangan hidup dan mempertahankan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Namun, seseorang yang tidak bertumbuh dalam iman mungkin mengalami kebingungan, kebosanan, atau bahkan kehilangan semangat dalam menjalani hidup rohani mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman mereka dan juga berkembang dalam iman mereka, karena dengan demikian mereka dapat mengalami kehidupan rohani yang lebih penuh dan memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Berikut adalah beberapa cara terbaik untuk menumbuhkan iman kita. Yang pertama adalah membaca Alkitab secara teratur. Kita tahu bahwa Alkitab itu adalah sumber utama ajaran Kristen. Dengan membaca Alkitab secara teratur, kita dapat mempelajari ajaran-ajaran Tuhan dan memperdalam pemahaman kita tentang kebenarannya. Setelah kita membaca Alkitab secara teratur, kita juga harus bisa berdoa secara konsisten. Yang artinya, doa adalah cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan dan memperdalam hubungan kita dengannya. Dengan berdoa secara konsisten, kita dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan juga bisa memperkuat iman percaya kita. Selain berdoa dan juga bersekutu dengan Tuhan, kita juga bisa bersekutu dengan sesama teman seiman, yang artinya bersekutu dengan seiman dapat memberikan dukungan inspirasi dan pengajaran dalam hidup rohani kita. Dengan berkumpul bersama dan berdiskusi tentang keimanan, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang Tuhan dan pastinya akan memperkuat iman percaya kita. Selain dari berdoa dan bersekutu, kita juga diharapkan bisa beribadah secara teratur. Karena beribadah secara teratur di gereja atau kelompok keagamaan lainnya dapat membuat kita tetap fokus pada Tuhan dan memberikan kesempatan untuk mempelajari lebih banyak lagi tentang Tuhan. Selanjutnya adalah melayani pelayanan atau tindakan kasih, di mana kita melakukan pelayanan atau tindakan kasih tersebut bagi orang lain dengan cara untuk bisa menunjukkan iman kita dengan tindakan nyata. Dengan memberikan diri kita untuk melayani orang lain, kita dapat mengalami kehadiran Tuhan dan memperkuat iman percaya kita. Selain itu, kita juga bisa menghindari godaan dari dosa, di mana menghindari godaan dan dosa itu adalah cara untuk mempertahankan integritas iman kita dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan.
Dengan memperkuat disiplin diri kita dan memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dapat tumbuh, kita dapat berkembang dalam iman kita. Terdapat kutipan di sini bahwa yang berbunyi, tumbuhan yang tak lagi bertumbuh seperti pohon yang tak lagi berbuah, layak untuk ditebang dan diganti dengan yang baru. Sama halnya dengan hidup kita. Jika kita tidak lagi bertumbuh dalam iman, kita perlu memperbarui hidup diri kita dan berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Terdapat banyak sekali tokoh di Alkitab yang imannya terus bertumbuh sepanjang hidupnya. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Musa. Meskipun mengalami banyak tantangan dan rintangan selama hidupnya, Musa terus bertumbuh dalam imannya dan memimpin bangsanya untuk bisa mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Selain Musa, ada tokoh Alkitab bernama Yusuf, di mana meskipun mengalami banyak percobaan dan juga kesulitan, Yusuf terus mempercayai Tuhan dan menjadi integritasnya sehingga akhirnya menjadi pemimpin yang diakui di Mesir. Selain daripada Yusuf dan Musa, kita juga bisa melihat dari tokoh Alkitab yang bernama Daud, di mana Daud ini adalah seorang raja Israel yang terkenal. Daud memiliki banyak kelemahan dan kesalahan, namun ia selalu kembali kepada Tuhan dan terus mau bertumbuh dalam imannya, sehingga menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Alkitab. Selain Daud, juga terdapat tokoh Alkitab yang bernama Maria Magdalena. Dalam Injil, Maria Magdalena ini digambarkan sebagai wanita yang awalnya hidup dalam dosa dan kegelapan. Namun, setelah bertemu dengan Yesus, ia bertobat dan terus bertumbuh dalam imannya, sehingga menjadi salah satu pengikut setia Yesus juga. Selain itu juga ada tokoh Alkitab bernama Timotius. Sejak awal mula perkenalan dengan Paulus, Timotius terus berkembang dalam imannya dan menjadi salah satu pemimpin gereja yang dihormati. Selain Timotius, juga terdapat tokoh Alkitab yang bernama Petrus, di mana kita mengetahui bahwa Petrus awalnya sering meragukan dan menyangkal Yesus. Namun, setelah dia menerima Roh Kudus, ia terus mau bertumbuh dalam imannya dan menjadi salah satu pemimpin penting gereja perdana. Kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab ini, kisah-kisah mereka ini adalah kisah-kisah yang mampu menginspirasi dan juga memberikan contoh bagi kita untuk terus mau bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Pertumbuhan dalam iman adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang yang membutuhkan disiplin dan tekad yang kuat. Namun, jika kita terus mau berusaha dan berkomitmen untuk tumbuh dalam iman kita kepada Tuhan, kita akan mengalami kehidupan rohani yang lebih penuh dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus mencari pertumbuhan dalam iman kita dan mengembangkan karakter Kristus dalam hidup kita, agar kita bisa disebut dan layak sebagai anak-anak Allah yang terus mau berkomitmen dan juga bertekad untuk mengalami pertumbuhan iman sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita sudah mendapatkan satu pelajaran bahwa untuk menjadi agen misi Tuhan, kita harus bisa untuk bertumbuh. Dan bertumbuh di sini adalah satu proses kehidupan yang terus menapaki satu keadaan iman yang meningkat. Orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang perlu bertumbuh karena pertumbuhan iman itu adalah sebuah perjalanan yang panjang dan membutuhkan untuk mencapai hasil kedisiplinan dan tekad yang kuat. Kita perlu untuk disiplin. Ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita ada kerinduan untuk selalu berjalan bersamanya melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui bersaksi, melalui kegiatan-kegiatan rohani yang akan memperlengkapi kita dari hari ke hari mendukung pertumbuhan iman kita. Kita harus mendapatkan
makanan-makanan rohani supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Itulah sebabnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 firman Tuhan katakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam kasih karunia disebutkan di sana, dia lanjutkan di ayat itu, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Sahabatku, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan. Seseorang perlu untuk mengalami pertumbuhan iman. Oleh karena bila mana dia tidak bertumbuh, maka ada risiko yang akan dia terima di dalam kehidupannya. Risiko bila tidak bertumbuh, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Ketika seseorang tidak bertumbuh, maka dia akan kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Ketika seseorang tidak bertumbuh, maka dia akan mengalami kebingungan, ketidakpastian, stres yang begitu luar biasa. Bahkan tidak jarang mengalami keadaan yang penuh dengan keputusasaan. Dan bila kita tidak bertumbuh, resikonya juga maka kita tidak akan mampu untuk mengatasi setiap ujian, pencobaan, ataupun masalah-masalah kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang. Oleh karena ketika kita bertumbuh dan kita bersama dengan Tuhan dalam pertumbuhan itu, maka Tuhan akan menguatkan hati kita. Maka Tuhan akan meneguhkan hati kita. Itulah sebabnya Yesus sangat-sangat concern dengan hal ini. Dan dia katakan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 2, dia katakan, Yesus katakan, akulah, dia katakan, pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kemudian di ayat 2 dia sebutkan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sahabat orang muda yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memutuskan untuk tiba pada satu pilihan, memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kehidupan perjalanan iman tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita juga diajak untuk kita bisa melanjutkan iman yang baru itu dengan pertumbuhan. Seperti sebuah tanaman yang harus diberikan pertumbuhan yang baik melalui air yang cukup, melalui matahari, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan diserap dari dalam tanah. Demikian juga kehidupan iman di dalam Yesus. Ketika kita sudah terima Yesus, kita perlu untuk selalu mendapat kesegaran dari firman Tuhan. Kita perlu untuk memiliki satu oksigen yang luar biasa melalui doa dan hubungan pribadi. Dan kita perlu untuk juga menjadi saksi Tuhan. Untuk kita bisa mengalami setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi, membuat pertumbuhan rohanian kita akan semakin kokoh, iman kita semakin kuat, dan kita pun semakin tetap teguh di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, pada hari ini, saya mengajak sahabat-sahabat orang muda, ketika engkau telah memutuskan untuk mengikut Yesus, lakukanlah pertumbuhan imanmu. Bangunlah imanmu melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui kegiatan-kegiatan gerejawi yang disediakan Tuhan untuk membuat kita tetap bertumbuh dan tetap bersama di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kembali saya mengundang kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini. Firman Tuhan telah mengingatkan kami betapa pentingnya satu pertumbuhan iman di dalam hidup. Berkati kiranya seluruh sahabat-sahabat orang muda. Bila mana selama ini kami lalai untuk mendapatkan fasilitas rohani untuk tetap bertumbuh, berikan bagi kami kekuatan motivasi untuk membangun kembali kehidupan yang bertumbuh melalui firman Tuhan, kehidupan yang berdoa, dan juga mengikuti segala kegiatan-kegiatan rohani yang Tuhan sediakan. Biarlah kiranya Tuhan berkati seluruh orang-orang muda kami di mana saja mereka berada, untuk tetap berkarya bagi Tuhan, untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan penyerahan kami. Jadilah kehendak Tuhan, karena semua ini kami sembahkan
dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice that time can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptation knows their hour when come nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Enjoy your fame. Come quickly in the blood, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oke, lanjut pertanyaan tadi. Siapakah nama hakim ideal? Saya masih belum dijawab di pertanyaan sebelumnya. Cari tahu di kitab. Makanya clue lah. Hakim-hakim. Huruf depannya. 1, 2, Simpson. 3. Ehud. Betul. Apa judul dari lagu ini? Oleh korban Yesus yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Dosamu di Salah. Salah mundur. Salah. Dosa dihapuskan. Salah. Jawab lagi. Salah. Yesus menebus dosa. Salah. Yesus penebus dosa. Salah. Dosa dihapuskan. Salah. Jawab lagi. Nggak mau jemput itu. Oke, ada hintnya. Hintnya itu. Na 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 na. Oke. Dosamu dihapuskan. Salah. Yesus penebusku. Salah. Na 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 na. Kasih Allah. Betul. Apa yang dihadiahkan Tuhan kepada Nuh sebagai tanda perjanjian?
Pelangi. Oke, betul. Pelangi tadi, pelangi. Ini lihat aja nih. Apa judul lagu berikut? Melakukan kerja kita yang ditugaskan Bapa. Kita kerja bagi Tuhan. Salah. Mari kita bersuka cita. Betul. Berapa bangun roti yang tersisa setelah Yesus memberi makan 12. 4.000 orang? Salah. Salah. 5. Salah. Salah. 4.000 loh, bukan 5.000. 7. Betul. Apa judul lagu berikut? Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. 1, 2. Hanya ada satu salib. Salah. Ada satu salib. Salah. Jauh, Eh. 1. Apa judul lagu berikut? Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. 1. Salah. Salah. Ayo katakan. Salib itulah harapanku. Salah. Bukan judul itu. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Salib harapanku. Salah. Di salib Bukit Golgota. Ulang. Di salib Bukit Golgota. Salah. Salib Bukit Golgota. Salah. Bener udah itu. Salib di Bukit Golgota ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya udah lanjut. Telinga siapakah yang ditebas pedang oleh Petrus pada hamba imam besar yang hendak menangkap Yesus? 1, 2. Romawi. Salah. Namanya ada. 1, Dari 2. 3. Malkus, weh. Mana dia, weh? Apa sih? Oke. Dia malu. Apa judul dari lagu berikut? Datang segera, Yesus kan datang segera. Satu. Betul. Pada hari keberapakah Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya setelah Yesus Kristus naik ke surga? 1. Salah. 1 hari. Salah. hari ke-40. Salah. Itu sumbernya dari Cepat. Ganti soal dong. Cepat lah. 20. Salah. Tebak-tebak Apa soalnya? Pada hari keberapakah Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya setelah Yesus Kristus naik ke surga? 3 hari. Salah. 1. Salah. 1. 50. Salah. 40 hari setelah kebangkitan. 1. Salah. 40 hari setelah kebangkitan. Oke, ganti soal. Hah? Apa? 10. Betul. Udah ya aja lu. Oke. Kita lanjut di kuis selanjutnya. Demikianlah acara kita hari ini. Kiranya memberi banyak manfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.